Kode etik akuntan. Etika profesi akuntansi adalah yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan. Arens memberikan definisi etika sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Kode etik ini merupakan kewajiban para akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya kepada publik, pemakaian jasa akuntan, dan rekan sebagai landasan dasar perilaku dan perilaku profesionalnya. Prinsip-prinsip etika yang disarankan yaitu penghargaan, respect, pertanggungjawaban, responsibility, kesepadanan, fairness, perhatian, caring, kewarganegaraan, citizenship. Peran akuntan profesional. Akuntan adalah penasihat bisnis independen. Akuntan dapat menawarkan berbagai layanan, akuntan dapat didaftarkan auditor, dapat mengatur sistem akuntan klien, bisa menjadi penasihat pada perencanaan pajak atau detektor penipuan dan penggelapan, dapat melakukan penganggaran dan analisa laporan keuangan, menyarankan klien pada keputusan pembiayaan, memberikan pengetahuan khusus, dan dapat membantu menjaga etika lingkungan. Perilaku etika dalam pemberian jasa akuntansi publik. Setiap akuntan publik sebagai bagian anggota YAI maupun staf profesional, baik yang anggota YAPI maupun yang bukan anggota YAPI, yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik, harus menerapkan aturan kode etik profesi akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi jasa. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi. Beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat diantaranya. Yang pertama yaitu, kode etik merupakan sebuah pesan. Yang kedua, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang ketiga, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. International Federation of Accountants, seorang profesi dituntut untuk memiliki berbagai sikap, diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kesungguhan, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sifat seperti tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan prinsip etika profesi. Kode etik akuntansi Indonesia. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Penegakan kode etik ini di Indonesia diawasi oleh 1. Kantor Akuntan Publik, 2. Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik IAI, 3. Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, 4. Dewan Pertimbangan Profesi IAI, 5. Departemen Keuangan RI, 6. BPKP, dan yang terakhir anggota dan pimpinan KAP. RUU Kode Etik Akuntansi Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17 Tahun 2008 bertindak mengawasi kegiatan akuntan publik, khususnya mengatur kode etik. Peraturan ini mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan pada SPAP atau Standar Profesi Akuntansi Publik, beserta kode etiknya sesuai standar internasional. Misalkan standar dalam auditing menggunakan International Auditing Standard. Lalu, tanggung jawab hukum akuntan. Pengertian akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Mengingat pengguna jasa profesi akuntan publik atau KAP tidak hanya klien atau pemberi penugasan,
namun juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemegang saham, pemerintah, investor, kreditor, pajak, otoritas bursa, Bapepam LK, publik atau masyarakat umum, serta pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Maka jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ada sedikit penjelasan terkait seorang akuntan publik itu harus memiliki pendirian berdasarkan kode etik akuntan dan juga tanggung jawab akuntan. Dari dua prinsip tersebutlah seorang calon pemakai jasa akuntan menilai dan mempertimbangkan apakah seorang akuntan publik itu layak digunakan jasanya. Apabila terdapat penyelewengan kode etik dalam proses pemberian jasa, maka akan mendapatkan sanksi. 5. Kewajiban akuntan publik. Yang pertama, bebas dari kecurangan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Yang ketiga, menjalankan PSPM 04. Pernyataan beragam. Yang keempat, mempunyai tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Yang kelima, memiliki kertas kerja audit dan mempunyai staf yang profesional, memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikannya dengan baik. Tuntutan hukum dan tanggung jawab akuntan publik: tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati. Tingkat jenis pelanggaran: yang pertama, kesalahan ringan. Yang kedua, kesalahan agak berat. Yang ketiga, pelanggaran berat. Dan yang keempat, pelanggaran sangat berat. Tuntutan hukum di Indonesia bisa berasal dari klien, calon investor, Bapepam, PPAJP Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan. Sanksi yang diberikan PPAJP Departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik, tergantung berat atau ringan pelanggaran. Sedangkan sanksi yang diberikan Bapepam laporan keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis dan larangan pemberian jasa di pasar modal. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukuman antara lain: yang pertama, jangan sembarangan menerima klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Yang kedua, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Ketiga, memiliki sistem pengendalian mutu. 4. Pahami bisnis klien. 5. Lakukan audit yang berkualitas. 6. Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. 7. Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja. 8. Dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Jaga diri klien. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan ansuransi. A. Independensi dalam pemikiran. Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat memkompromikan pertimbangan profesional. Independensi dalam penampilan. Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional memiliki informasi yang memadai. Periode ketika independensi disyaratkan. Independensi harus dipertahankan selama A. Periode perikatan, B. Periode yang dicakup oleh informasi real pokok. Jika suatu entitas menjadi klien asuran selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi real pokok yang akan diberikan opini oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena A. Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asuran selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi real pokok tetapi sebelum menerima perikatan asuransi. B. Jasa yang diberikan sebelumnya pada klien asuransi. Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi
A. Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asuransi untuk memberikan jasa. B. Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asuransi dan asuransi secara memadai. Terima kasih.